Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Namirah TV yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari yang ke-24 ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam bulan Ramadan, terutama kewajiban menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita seluruhnya dalam bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengarahkan kita, yang telah membimbing kita minadz-dzulumati ilan nur, dan yang kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Allahumma amin. Pemirsa ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sudah sampai pada 10 hari yang terakhir dari bulan puasa. Kita sudah melaksanakan atau memasuki dan juga telah melalui masa-masa 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan kita sudah sampai pada tahapan yang ketiga, yaitu 10 hari yang terakhir. Dikatakan 10 hari yang pertama itu adalah rahmat dari Allah, 10 hari yang kedua adalah maghfirah atau ampunan, dan 10 hari yang ketiga yang kita lalui ini adalah itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Semoga amal ibadah kita selama melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan, terutama ibadah puasa, diterima, diampuni kealpa-alpaannya, sehingga kita nantinya menjadi manusia yang suci setelah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita tidak tahu apakah ibadah puasa yang kita laksanakan, yang kita jalani selama sebulan itu diterima oleh Allah atau tidak. Tapi kita harus berupaya agar ibadah kita itu diterima. Sisa puasa yang kurang beberapa hari, mari kita maksimalkan kekhusyuannya. Mari kita berdoa kepada Allah agar ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak ada beberapa tanda atau indikasi bahwa puasa seseorang selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian dari tanda-tanda itu antara lain, yang pertama, kita menjadi terbiasa atau istiqomah di dalam melaksanakan amalan-amalan yang kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita istiqomah sholat malam, kita istiqomah melaksanakan dirasatil Quran, kita istiqomah melaksanakan sedekah dan seterusnya, maka ibadah-ibadah itu tidak hanya terputus sampai di bulan Ramadan saja, tapi kita punya spirit atau semangat untuk melaksanakannya di bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Kalau kita punya semangat, spirit untuk istiqomah melaksanakan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan selama kita berpuasa, maka itu salah satu indikasi bahwa ibadah kita insya Allah
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda yang kedua adalah kita semakin terbiasa untuk berkata yang baik, berkata yang mengandung kebenaran, berkata yang bermanfaat. Berkata baik, berkata yang bermanfaat, berkata yang mengandung kebenaran ini sebenarnya merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang dibaca pada pembukaan di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang mengandung kebenaran. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki perbuatan-perbuatan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memperoleh keuntungan yang sangat agung. Dia akan mendapatkan kemenangan yang sangat agung. Jadi berkata yang baik, berkata benar, yang tidak mengandung unsur kebohongan dan hoax, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwa berkata yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang tidak ikhlas, sedekah yang diikuti oleh hal-hal yang menyakitkan yang menerima. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqati yatsba'uha adza. Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik dibandingkan dengan sedekah yang diikuti oleh hal-hal yang menyakitkan. Berkata baik itu juga merupakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau di dalam ibadah puasa bulan Ramadan kita selalu menahan untuk tidak melakukan perkataan-perkataan yang bohong, ghibah, ngerasani, adu domba dan sebagainya, maka kalau kita mengistiqomahkan berkata yang baik, berkata yang benar, berkata yang jujur di luar bulan Ramadan, di luar bulan-bulan Ramadan, berarti upaya kita mengekang diri dan mulut kita di dalam bulan Ramadan itu berhasil, dan itu indikasi bahwa insya Allah ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah kita banyak membaca istighfar atau selalu membaca istighfar. Membaca istighfar ini ya setelah sholat, setelah melakukan kegiatan-kegiatan, dan bahkan rutin setiap hari kita merasa berdosa atau tidak, kita selalu istiqomah dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau setelah sholat beristighfar. Beliau dalam satu hari itu beristighfar tidak kurang dari 75 kali, bahkan ada yang mengatakan 100 kali. Maka bagaimana dengan kita, manusia yang penuh dengan dosa? Maka tentunya harus lebih banyak membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hati kita tergugah, kalau hati kita punya semangat kuat untuk melakukan ini semua, untuk senantiasa beristighfar kepada Allah, itu berarti insya Allah ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah kita senantiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah.
Kita sadari bahwasanya ibadah yang diterima oleh Allah itu adalah ibadah yang dilakukan semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena apa dan siapa. Ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang ikhlas. Kita ikhlas berpuasa, kita ikhlas sholat malam, kita ikhlas dirasatul Quran, kita ikhlas bersedekah di dalam bulan Ramadan. Kalau itu kita lanjutkan di luar bulan Ramadan, di 11 bulan selain bulan Ramadan, maka itu indikasi bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Namirah TV yang dirahmati oleh Allah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita punya spirit untuk istiqomah melakukan kebiasaan-kebiasaan baik, ibadah-ibadah baik itu ibadah wajib ataupun sunnah di dalam bulan Ramadan, kita istiqomahkan di luar bulan Ramadan. Dan kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan, diberi umur panjang, sehingga sisa bulan Ramadan yang kurang beberapa hari lagi ini bisa kita sempurnakan dengan baik, kita laksanakan dengan baik, dan kita juga diberi umur panjang untuk bisa bertemu pada bulan Ramadan di masa-masa yang akan datang, sehingga kita mendapatkan anugerah, sehingga kita mendapatkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf yang kurang berkenan. Akhiran wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.